Pak Doli, ancaman dari Kepala Desa soal 2024 itu menakutkan nggak untuk para politisi di Senayan? Nah itu saya kira memang persoalannya harus diluruskan, harus didudukkan. Ini mencuat adanya isu kemudian ditafsirkan ancaman dan segala macam itu kan karena ini bergulir di tahun politik, masuk di tahapan pemilu gitu loh. Nah sementara ada hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau tadi Saudara Menteri mengatakan bahwa pemerintah mempunyai keinginan juga merevisi undang-undang, sebetulnya kami di Komisi 2 di hari pertama kami setelah dilantik ya, kami disuruh atau diminta untuk menyusun daftar undang-undang yang diajukan ke Prolegnas. Dan 89 sekian yang kita 80-an yang kita susun. Salah satunya itu ada revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dan setiap tahun kami mengajukan di Prolegnas. Di mana Prolegnas itu dibicarakan antara Balek dengan pemerintah. Tapi pemerintah selama ini kan nggak ada respon gitu. Hanya kemarin pada saat datang asosiasi-asosiasi itu, saya bilang keinginan bapak-bapak dan ibu-ibu kepala desa untuk menambah masa jabatan kepala desa itu hanya bisa terjadi kalau dilakukan revisi undang-undang. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita melakukan revisi undang-undang hanya sekedar mengganti masa jabatan? Kan sayang gitu loh. Nah, kalau kami kan pendekatannya selalu sistem ya. Kami waktu itu kenapa mendorong terjadi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 14 itu karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, fokus dan lokus pembangunan Indonesia ini kan harus pada sampai ke entitas yang paling kecil. Entitas paling kecil itu adalah desa. Semua orang nanti akan, artinya gini, kalau Indonesia ini mau maju, kalau terjadi percepatan pembangunan di lokus terkecilnya, ya, itu desa. Dan itu sudah terlihat, artinya dulu kita, contohnya ya, saya sering menggambarkan, dulu kita waktu di zaman sebelum reformasi, kita hanya kenal badan usaha milik nasional. Itu reformasi, kita mengenal istilah ada lembaga badan usaha milik daerah. Sekarang sudah ada badan usaha milik desa. Jadi artinya sekarang proses pembangunan sedang menuju kepada tingkat atau level yang paling kecil konsentrasinya. Nah ini kan harus diantisipasi. Contoh juga yang kedua, dulu tiba-tiba pemerintah menggelontorkan dana desa, miliaran per desa. Nah waktu itu nggak disiapkan infrastrukturnya. Akhirnya ya mohon maaf, kita prihatin, banyak waktu itu kepala desa yang terjebak masalah hukum. Jadi akhirnya nggak disiapkan. Nah oleh karena itu, revisi undang-undang menurut kami pada saat itu perlu dilakukan untuk bisa mengantisipasi desa untuk menjadi bagian dalam proses percepatan pembangunan Indonesia. Artinya revisi undang-undang desa ini masuk Prolegnas? Di Komisi 2 masuk usulan Prolegnas. Nah pertanyaannya, kenapa selama ini pemerintah tidak merespons? Kok tiba-tiba di tahun politik bicara tentang itu, ya? Dan menurut saya ini juga belum satu suara. Mitra kami bicara tentang desa ini Kementerian Dalam Negeri, karena di situ ada Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Sampai saat ini kami tanya kepada Kementerian Dalam Negeri, belum ada pembicaraan tentang itu. Makanya kemarin tiba-tiba Kementerian Desa bicara tentang mendorong supaya terjadinya revisi menyahuti ya masa jabatan 9 tahun. Saya mau tegasin, soal 9 tahun, 6 tahun buat kita nggak ada masalah selama memang itu menjadi bagian kajian terkait dengan masalah penguatan desa tadi. Saya bilang sama bapak-bapak kepala desa itu, jangan-jangan kajian kita menemukan yang penting, ternyata yang membuat desanya makin maju 12 tahun misalnya. Nah itu kita nggak tahu. Tapi Pak Doli, kalau kita lihat masa dengan periode selama itu, dengan 6 tahun aja udah 601 kasus korupsi Pak. Gimana dengan bisa sampai 27 tahun? Nah itu yang menurut saya kita perlu kaji. Ya, kita perlu data-data pendukung. Apakah memang kalau kita tambah 9 tahun itu menambah penguatan pemberdayaan pembangunan desa itu, ya kan? Nah kalau tidak, ya berarti kita nggak pilih 9 tahun. Atau jawabannya apa kalau misalnya tidak 9 tahun? 6 tahun banyak tadi masalah korupsi. Apakah jawabannya 9 tahun? Belum tentu. Jangan-jangan jawabannya 12 tahun. Atau jawabannya jangan-jangan 3 tahun. Nah, itu kan nggak bisa kita lakukan sekarang mengira-ngira gitu. Dasar akademiknya. Makanya perlu kajian,
yang elaboratif gitu, yang komprehensif gitu. Jadi selalu pendekatannya sistem. Jadi menurut saya kalau misalnya kita sepakat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa ini adalah bagian untuk memperkuat desa, ayo kita mulai dari revisi undang-undang. Jangan masuk pintunya soal soal masa jabatan yang hari ini menjadi politis. Itu yang saya katakan, harusnya kita semua partai politik terutama menahan diri dengan isu ini. Dan ini kan berusaha untuk Anda yang memanfaatkan nih sekarang nih, karena tahun politik. Menurut saya wajar saja, ya kan? Kalau ini dikasih konsumsi seperti ini ya dimakan lah kan gitu. Nah makanya sekarang menurut saya kita akhiri ya soal polemik ini. Kalau kita mau cinta sama desa, oke, kita masuk, pemerintah segera menyepakati, kita membahas undang-undangnya, ya kita bahas di situ.